orang di situ belum ada penduduk, belum ada pemukiman, jadi nggak ada yang geger bahwa meteor jatuh di situ. Amerika dulu belum sempat buat memonitor. Orang dulu Amerika ke bulan aja bohong, ya kan? Jadi gitu. Budaya kita gali, kita up lagi. Terus falsafah apa? Di sini nanti yang kita kembangkan adalah apa sih makna ini? Apa sih makna sumur tiban ini? Bahwa kita masih punya harap bahwa setelah setelah segala yang kita lakukan, akhirnya kita berharap pada sesuatu di luar kekuasaan kita. Apakah sesuatu itu berwujud dimaknai sebagai leluhur, apakah sesuatu itu dimaknai sebagai roh-roh, apakah sesuatu itu dimaknai dalam konsep agama adalah Tuhan. Bahwa kerapuhan kita sudah sejak dulu ada, bahwa kerinduan kita pada sesuatu bantuan dari keagungan itu sudah ada. Itu mana-mana yang semacam itu bisa kita ungkapkan sebagai mana universal. Coba agama mana yang tidak bisa menerima pemaknaan semacam itu? Jadi ketika pulang nanti, yang pertama adalah kita cari dulu apa yang pengen kita sadarkan, apa yang ingin kita bagikan ke masyarakat. Budaya-budaya lokal, kearifan lokal apa? Cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang berkembang boleh. Daripada cerita itu kalian tempel sebagai cerita fiksi, tetapi dunia kalian bukan cerita rakyatnya yang menempel pada fiksi seperti yang biasanya terjadi. Tapi ini enggak, yang kemarin dikirim ke saya itu ceritanya yang sekarang itu yang menempel pada cerita yang sudah ada gitu loh. Nah itu mending dibikin fiksi, dibikin non fiksi, dibikin esai. Yang kemarin sudah kirim banyak yang semacam itu. Kalau untuk bikin fiksinya nanti kita ngomongin lagi tentang dunia fiksi, dunia yang harus kita bangun, world building and karakter dan karakternya. Karena untuk membuat dunia fiksi kita harus membangun dunianya dan karakternya. Kita sebagai Tuhan, kita membuat karakter itu punya hasrat, punya keinginan dan punya konflik. Nah, perbedaannya isi itu ke gagasan, artikel itu ke informasi, kalau cerita itu ke konflik. Kemarin yang ikut pelajaran menulis fiksi pertama tak bikin dulu contohnya apa, yang mau budaya lokal yang mau ditulis apa, konfliknya apa, baru bikin sinopsis. Tak nyari konflik kan. Nah kalau ini enggak, kalau isi budaya yang mau dikembangkan apa, yang mau dibawa apa, personalmu yang pengen kamu omongkan apa, yang pengen kamu katakan, dan baru pemaparanmu tentang itu bisa dilengkapi dengan data-data dari ini. Kalau menurut tetanggamu nggak usah dicantumkan, menurut Pak Sukirman, menurut Pak ini nggak usah lah. Meskipun isi itu ada, menurut beberapa warga, nah, kita aja cukup. Beda kalau menurut tokoh. Menurut Ribut Afandi, budayawan Pekalongan, nah itu baru, gitu kan? Karena di situ ada menurut tokoh itu sesuatu yang bisa membuat kredibilitas isi artikel itu lebih kuat. Tapi kalau menurut Pak Sukirman, menurut Pak Tarno, Pak Sukirman siapa? Ya kan? Jadi kita kan nanti mau up lagi budaya-budaya lokal kita dalam suatu tulisan, perhatikan itu. Jadi buku kita nanti akan kaya. Buku
kita tidak hanya ngomongin yang sudah ada. Kalau yang sudah ada nggak usah lah, nyadran nggak usah, udah banyak. Coba cek di artikel-artikel kotomono.co. Masih ada nggak? Aduh, Pak Ributnya udah nggak ada. Itu situsnya Pak Ribut. Itu udah nyadran, udah tentang asal-usul Pekalongan. Kalau asal-usul Pekalongan masih sama, ngapain juga kita angkat sebagai isi? Kalau kita punya perspektif lain, boleh kita bikin suatu isi. Siapa tahu nanti jika itu literatur itu menjadi suatu jembatan penelitian bahwa ternyata benar loh, Pekalongan itu bukan karena Topong Halong, tapi karena orang-orang di Pekalongan itu kalau nelayan itu suka halong. Halong itu apa? Dapat tangkapan besar. Halong ye, ada kalong ye, kalongan ye. Sing halongan itu mesti wong kene iki nek ke laut itu pasti tangkapnya besar, kalongan ye mesti. Jadi sampai di Pati itu dikenal, wah ge wong halongan ye mesti. Akhirnya orang-orang itu menamakan daerahnya sebagai Halongan. Pernah dengar cerita macam itu, asal-usul yang macam itu, atau dengarnya cuma Topong Halong aja? Topong Halong kan, gitu kan? Kita bisa memberikan perspektif lain, ya tidak bisa. Boleh, karena isi reflektif, subjektif, personal. Oke ya, next berikutnya. Ini kita ke suara dalam penulisan isi. Kemarin dalam penulisan fiksi lebih suara itu saya harapkan lebih ke suara orang dalam, orang yang benar-benar terlibat. Tetapi nanti dalam isi nggak harus. Jadi kalau dalam isi bapak-bapak, ibu-ibu yang aslinya bukan orang Pekalongan misalnya, yang datang ke sini melihat nyadran bisa nanti pakai suara luar. Ini suara dalam misalnya gini. Sejak kecil nyadran selalu menjadi penanda bahwa Ramadan sudah dekat. Ibu akan sibuk menyiapkan tumpeng sementara ayah ikut rapat warga untuk memastikan siapa yang membawa apa. Bagi kami nyadran bukan sekedar ritual, melainkan cara berkumpul, berbagi, dan mengingat leluhur yang pernah mengajarkan hidup di tepi laut. Setiap kali doa bersama usai, aku selalu merasa seakan laut benar-benar mendengar ucapan syukur kami. Ini suara dalam, suara dari orang-orang, dari penulis yang berada di situ, yang hidup di situ, tumbuh dalam tradisi nyadran. Sama seperti kita nanti, suara orang yang benar-benar tinggal di Mayangan membuat suatu isi tentang asal usul nama desa Mayangan dari perspektif yang lain, itu pakai suara dalam. Karena aku benar-benar melihat bahwa tradisi Mayangan itu emang tradisi yang udah menjadi kultur budaya kami, misalnya kan gitu. Kalau yang berikutnya adalah suara luar. Next. Nah, ini dengan suara luar. Suara luar, kalau kemarin aku bilang itu suara turis, suara yang penuh kekaguman, yang memandang bahwa suatu budaya itu eksotis. Sama kalau kita ke Bali lihat orang pakai budaya, masih memakai adat Bali, melakukan ritual Bali, kita melihat dengan suatu bagi saya yang dibesarkan di kota besar, pemandangan itu terasa seperti sebuah perayaan spiritual yang sekaligus pesta rakyat. Meski saya bukan bagian dari tradisi itu, saya bisa merasakan energi kebersamaan yang memancar dari setiap wajah yang tersenyum. Tambahkan bahwa ini suara orang yang bukan orang situ gitu. Maka ketika dia membuat isi tentang nyadranya itu juga suaranya semacam itu, mengajak pembaca sebagai orang-orang yang luar, sesama orang luar melihat nyadran itu dengan cara pandang kita.
dengan suara kita, dengan opini kita kirim. Jadi misalnya selama ini orang-orang luar melihat nyadran itu sebagai upaya penghambur-hamburan uang, sebagai upaya pemubaziran makanan, itu kita bisa mengajak untuk melihat sisi-sisi lain dari nyadran itu. Dari suara orang luar, kadang gitu kan, kadang orang kalau dari sesama suara orang luar lebih didengerin daripada suara orang dalam. Iya, kamu orang dalam, kamu udah itu sebagai bukan sebagai ritual yang udah turun temurun, kamu nggak merasakan itu sebagai suatu penghambur-hamburan uang, suatu kemubaziran makanan yang dilarung ke laut. Ini bisa semacam itu. Dan itu nanti yang menjadi tugas kita, tugas menulis esai atau artikel dan tugas menulis fiksi. Yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, rumus tulisannya perbedaannya gini. Fiksi itu imajinasi plus konflik plus dunia rekaan. Jadi dalam fiksi, meskipun itu ceritanya tentang terbentuknya kota Pekalongan, nah ini pengen aku sorot yang di tulisan fiksi yang telah dikirim. Kita bisa menulis kisah apa ya, misalnya Dewi Kuning itu dalam suatu perspektif bagaimana tokoh narator, aku yang bercerita, bukan sampean, tetapi Dewi Kuningnya itu yang menceritakan. Cerita tentang Dewi Lanjar bukan dari orang luar yang bercerita, tetapi bayangkan bahwa tokohnya, karakternya, naratornya yang bercerita adalah Dewi Lanjar itu sendiri yang bercerita. Bangun dunianya aja Dewi Lanjar kayak apa sebelum dia di lautan, bangun alasan konflik yang terjadi, mengapa dia menjadi ada di lautan, bangun. Boleh nggak? Boleh. Fiksi kita bebas, kita bisa membangun dunia kita. Atau kita mau pakai pakem semacam itu, kita bikin tokoh lain. Misalnya tentang ada Prabu Jaya Tenggara misalnya yang ke Pekalongan dan membuka suatu lahan, suatu hutan, membabat dan menjadikan nama itu. Kita bisa bikin dari perspektif pengikutnya, orang yang mengikuti, orang yang mengikuti perjalanan Tumenggung ini sampai ke Pekalongan, orang yang ikut melihat bagaimana hutan itu dulunya kayak apa, angkernya kayak apa, siapa yang menguasai, dan bagaimana pertarungan antara Temenggung itu dengan Jinjing dan penguasa-penguasa hutan itu. Langsung menjadi isi itu. Kita membangun dunia rekaan, itu fiksi. Tetapi bukan menuturkan. Kita bukan cuma, kalau fiksinya, kalau kita mendongeng itu bukan fiksi. Kita hanya menulis ulang. Pada suatu hari ada Tumenggung Jaya Negara yang sedang resah karena kerajaannya diserang oleh Belanda, dan karena sudah terdesak, akhirnya Tumenggung memutuskan untuk melakukan pelarian. Dia didampingi oleh ajudannya. Nah, kita nggak membangun dunia di situ kan, kita hanya menceritakan ulang. Dan itu yang kemarin terjadi, yang dikirim oleh teman-teman itu banyak yang semacam itu. Nanti kalau ada yang semacam itu coba lihat lagi. Apakah kalian sudah membuat dunia rekaan kalian, ataukah kalian hanya menceritakan ulang dari cerita-cerita yang sudah ada, dan itu masih secara lisan, bukan lagi pada suatu hari, tetapi pada hari itu terjadi. Nah, itu baru dunia kita. Pada hari itu, kita ada di mana, suasana saat itu nggak ada mobil-mobil, pelariannya pakai apa,
Temanggung yang sudah luka-luka, dia sudah nggak bisa berjalan, siapa yang mau menandunya? Kita ciptakan dunia itu. Isi naratif beda, suara personal, renungan, dan kisah konkret. Ada kisah konkret. Nah ini kisah konkretnya sudah menjadi tradisi, sudah kita kenal tentang asal usul Pekalongan dari Topong Awang misalnya. Suara personalnya ini yang menjadi apa suara kita yang pengen kita katakan dari kisah itu. Apakah kita ingin mengungkapkan tentang pergigihan, apakah kita ingin mengungkapkan tentang perjuangan, tentang cinta. Suara kita masuk di situ. Suara kita menjadi suatu peta yang membawa cerita yang berkembang, itu menjadi suatu apa yang kita ingin sampaikan. Artikel naratif harus lebih kuat pada datanya, fakta, data. Gaya berceritanya yang hanya untuk memandu agar fakta dan data itu bisa dibaca dengan nyaman. Karena artikel naratif beda dengan artikel ilmiah. Kalau kita mau bikin buku tentang falsafah lokal dengan artikel ilmiah, yang baca nanti pada bosan dengan abstraksi dulu, dengan pemaparan latar belakang dulu, dengan bahasa yang formal. Nah, artikel bisa kita sampaikan dengan bahasa yang non formal, yang kasual, boleh. Tapi bentuknya nggak ada suara kita. Perbedaannya itu, gayanya masih pakai gaya kita, boleh, nggak harus gaya jurnalistik, tetapi bahasanya masih baik bahasa kita. 5W1H-nya masih. Kalau artikel masih harus pakai apa, siapa, mengapa, bagaimana, gitu kan? Di mana, kapan. 5W1H-nya masih. Ketika nulis fiksi kita juga pakai 5W1H. Kemarin kita bahas semacam itu kan, 5W1H yang fiktif. Yang ini beda, ini 5W1H yang faktual, karena ini masih nyangkutnya sama jurnalistik. Kalau artikel nyangkutnya sama jurnalistik, meskipun kita sajikan secara naratif. Kalau esai lebih ke opini. Jadi antara fiksi dan jurnalistik, di situ ada esai. Maka gue bilang paling enak mengangkat budaya lokal itu dalam bentuk esai, paling enak. Tetapi paling asik itu dalam bentuk fiksi. Tinggal gimana nanti, mau yang enak apa yang asik. Kalau yang mau enak termenai ikut Pak Ribut Afandi. Ini jadi wali kota. Jadi gitu kan. Kalau mau yang asik dan mengasiki, Oke, bisa dicerna. Berikutnya, nah, maka pada akhirnya kita akan sampai di sini. Selamat berkarya. Karena yang akan ditunjukkan ke hadapan masyarakat Kota Pekalongan itu bukan pikiran Anda, bukan dundelan Anda. Apa sih kok enggak malam Jumat toh simbah sebelah kayak mesti bakar menyan bikin merinding aja. Dundelan itu paling banter di medsos. Terus kalau di medsos coba nanti ada yang ngomong, wah simbah itu sirik. Karena perspektifnya kalau masih dalam dundelan itu nggak ada perspektif yang
perspektifnya masih terbuka. Setiap orang menanggapi dari perspektifnya masing-masing. Beda dalam isi kamu punya suara, akhirnya menanggapi dari perspektif yang ngajak pembaca untuk ikut dalam suaramu, dalam pola pikirmu, menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah nilai luhur, nilai lokal. Bagaimana kerinduan kita akan Tuhan, kerinduan kita akan kebersamaan, perasaan kecil kita, pengakuan kita bahwa tidak ada rezeki selain dari sesuatu yang agung, itu muncul dalam tradisi nyadran misalnya. Dengan mengajak itu akhirnya pembaca beda sama mau komentar, dia harus bisa loh, kamu kalau kamu mau komentar ya kamu harus sesuai dengan sudut pandang penulisnya. Penulisnya ngomongin tentang tradisi, kamu ngomongnya tentang agama, nggak bakal nyambung. Oke, jadi untuk sesi ini saya tutup. Nanti ada tanya jawab yang bisa jawab oleh saya maupun oleh Pak Ribut Afandi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan dan jangan lupa juga memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Kita akan membuka 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama. Silakan, Masnya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Bapak Fiusar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Seni Ilma dari UIN Gus Dur, Prodi Bahasa Indonesia. Terkait artikel tadi, Mas Afes itu menjelaskan bahwa artikel itu mirip-mirip dengan jurnalistik. Nah, mampukah sebuah penulisan artikel itu dikaitkan, selain dikaitkan dengan sesepuh budayawan, itu dikaitkan dengan para ahli, seperti dalam jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan begitu? Ya mungkin pembahasannya masih sama, tapi mampukah kita mengaitkan dengan referensi-referensi para ahli yang sudah ada di jurnal nasional? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Bapak Afes Har ya. Selanjutnya penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif, tadi kami ikut ya jawab. Menulis isi itu tadi mengenakan. Ya, kalau mau mengenakan ikut Kang Ribut begitu. Kalau mau mengasikkan gitu ikut Kang Afif. Saya akhir Kang. Kemarin saya coba untuk menulis gitu. Karena saya aplikatif, kita bukan dari mahasiswa, bukan akademik. Jadi saya pelaku. Jadi satu poin saja. Saya sangat tergelitik gitu tadi. Jadi bagaimana menulis sebuah fiktif gitu ya. Ada sebuah rekaan, dunia rekaan. Kemudian ada isi gitu ya. Ada isi. Kemudian ada beberapa hal yang tadi ditampilkan oleh Mas Hafiz ya. Saya tertarik ini ada sisi lain, ada dunia lain gitu ya. Jadi kalau tadi saya lihat di grup penggiat literasi ada bagaimana heretik wilayah desa. Artinya bisa menggugah atau menggugat bukan menggugat, bisa menulis sendiri begitu ya. Saya nggak tahu ini penulisnya di sini apa enggak. Saya sebenarnya mau beli itu, bagian kira-kira gitu. Tadi di penggiat literasi ada heretik. Oh Mas Kang Ribut nggak ada. Tadi namanya Selamat Mahfud MD apa gitu ya. Oh Selamat Hamid ya. Saya menyingkat aja, Hamidnya MD gitu kira-kira. Pertanyaan saya begini Mas Afius, tadi ke Mas Afius saya itu kalau kemarin saya mengikuti, saya berarti ikut berapa kali? 5 kali ini ya, 2 kali itu mau mati ya, nggak usah pakai ini. Jadi cukup keras suara saya. Jadi teman pertama kemarin, kedua
itu sebelumnya bedah buku. Kisah tentang Pekalongan itu memang saya pernah baca tentang kalong gitu ya, Aprobroton kemudian mengalong, kemudian ada halong. Nelayan itu dulu bapak itu nek wong hasil itu halong itu hasil, rezekinya banyak. Palka-palkanya, kapalnya itu banyak kebek gitu. Palka es mas Esher. Pertanyaan saya adalah, saya tahu itu tentang halong itu. Jadi halong itu Pekalongan, halong itu hasil. Jadi kalau orang panjang dulu saya kena pemain ada Mas Payang itu, saya di Panjang itu ikut tuh. Termasuk ini cari ikan itu namanya apa? Saya nangkep itu liwak Mas, Pak Ibu. Ada istilahnya liwak nih. Hasilnya kayak GTP tahun 80-an 90-an Mas. Alang-alang. Ya. Alang-alang Mas. Mungkin kan Ibu belum lahir saya. Alang-alang. Jadi saya pernah alang-alang kecil, SD kelas 4. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya, apakah ini bisa kemudian dibikin semacam sebuah fiksi cerita? Satu itu. Kedua, waktu saya SMK Semian Negeri Pekalongan yang kemarin terbakar, itu ada istilah yujum, ada casmona. Barusan saya bilangin sama teman saya, sering nulis di Facebook tuh, Mas, saya belum menemukan toko yujum, toko casmona, ya, yang kemudian memerankan. Pertanyaan saya, bisa nggak Mas dicari gitu, toko yang kadang blow on begitu kira-kira, kemudian menjual kita makannya 4, ngomongnya 2 gitu, bayarnya kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi dari sini tadi belum ada ya, monggo. Terima kasih. Kami dari Desa Karangsari, Pak. Yang kami tanyakan cuma satu. Ini kan dalam skopnya itu tulisannya itu harus di tingkat kabupaten atau misalkan tradisi yang ada di desa. Misal kalau di Karangsari terus terang itu ada tradisi besek kubur itu Pak. Nah ini apakah diperbolehkan karena skopnya kan lebih kecil begitu. Terima kasih. Silahkan satu lagi tadi Bapak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Subudi, saya dari Bojong Jajarwaya. Langsung saja terkait pertanyaannya kepada yang pertama Mas Ribut Ahwadi. Ya. Suaranya enak sekali Mas. Saya suka suaranya kayak, oh ya, empuk, enak itu ya. Itu ya? Kayak penyiar, beneran penyiar bukan Mas? Saya ingin tahu itu pertama. Bukan ya? Penyiar ya? Aku nggak kenal ya. Nah, namun tadi udah dijelaskan nanti secara sederhana mengenai esai dan artikel. Sedikit menangkaplah apa yang telah disampaikan. Kemudian setelah tadi disampaikan materi, saya punya ide Mas. Idenya itu saya ingin menulis sebuah hal receh, tapi dalam bentuk artikel ataupun nanti esai. Hal recehnya seperti ini Mas. Contoh misal kayak orang dulu itu saya sering dinasihati orang tua, ketika nyapu itu harus bersih. Kalau enggak kata bojone mangkai brengosok nopo pengen generasi. Gitu ya. Kemudian ada lagi banyak hal-hal seperti itu, tapi ketika adanya mak lah ngopo kok orang itu kenapa kok seperti itu orang ilok sudah apa mesti seperti itu. Jadi seperti ditanyakan disampaikan oleh Pak Afif tadi, jadi kita sebagai generasi saat ini hanya menerka-nerka, nggak tahu maksud tujuan sebenarnya berapa. Apakah seperti itu bisa kita tulis? Kemudian kalau bisa itu kita harus ngumpulin apa dulu, informasi apa dulu, kemudian mencari hal apa dulu gitu. Kemudian yang tadi Mas Afius Har, saya curiga ini nama palsu apa ya? Ya. Kok orang Kalongan namanya Afius Har ya. Itu saya ingin. Kemudian ketika tadi menyampaikan materi, terus terang saya terpukau Pak. Banyak pilihan-pilihan kata yang bagus sekali. Ya, dari runtut sekali, saya senang sekali dengarnya.
Nah, saya ingin mungkin menyimpang ini pertanyaannya, ingin dengar masa kecil Mas Afif Hari itu seperti apa? Kok bisa ya pilihan katanya bagus ya? Kemudian juga kegiatan saat ini seperti apa ya? Sehingga kok tiap hari baca terus atau gimana? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 4 penanya. Dimohon kepada Bapak Agus, tapi masih Hasan dulu ya Pak Agus.